Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dalam keadaan hati ikhlas karena Allah, dan kita akan mempelajari materi yang insyaallah teman-teman sudah paham. Kita akan mengulas beberapa terkait dengan materi bahasa Indonesia ya hari ini. Sebelumnya, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran materi bahasa Indonesia kelas 5 kali ini akan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf bagian kedua. Teman-teman sudah mengawali pengembangan ide pokok menjadi sebuah paragraf di pekan kemarin, dan kita akan melanjutkan menjadi sebuah kemahiran teman-teman menulis ide pokok menjadi sebuah paragraf. Apa sih yang namanya paragraf? Nah, paragraf itu adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ini paham banget deh teman-teman, karena dalam sebuah karangan ya susunannya hanya dua, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama berisi gagasan, pikiran, dan ide pokok karena di dalamnya ada inti masalah yang akan dikemukakan. Lalu setelahnya ada kalimat yang mendukung informasi tersebut, dan dia membuat hal informasi di kalimat utama itu lebih jelas lagi. Itu namanya kalimat penjelas. Nah, kita lihat nih di sini ada macam paragraf loh. Nah, macam-macam paragraf yang akan kita bahas kali ini hanya dilihat dari segi kalimat utama. Karena kalau dilihat dari isi paragraf nanti ada lagi. Ada paragraf eksposisi, paragraf narasi, argumentasi, dan paragraf yang lainnya. Namun, untuk pertemuan kali ini, teman-teman akan melihat, oh ternyata paragraf itu ketika kita melihatnya dari kalimat utama ada dua. Yang pertama, paragraf deduktif, dan yang kedua adalah paragraf induktif. Wow, kalimatnya asik ya, deduktif, induktif. Enaknya kita lanjut ya, deduktif apa, induktif. Nah, di sini kita lihat ciri-ciri paragraf deduktif. Yang pertama kali kita lihat, ternyata paragraf deduktif itu memiliki ciri-ciri. Satu, pola kalimat yang berada dalam paragraf itu berawal dari hal yang umum ke yang khusus. Maksudnya apa ya? Kita lanjut dulu. Yang kedua, gagasan utama atau gagasan umum itu berupa ide pokok. Kita sepakat dong, ide pokok itu adalah gagasan, pikiran utama. Yang poin 2 oke banget. Nah, poin berikutnya adalah kalimat utama berada di awal paragraf. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Kalian tentuin aja kalimat utama itu di awal. Ternyata yang kita bahas pekan kemarin itu adalah paragraf deduktif. Karena kalimat utamanya berada di awal paragraf dan berisi ide pokok. Dan berikutnya, ciri-ciri paragraf deduktif, gagasan khusus berupa kalimat penjelas atau pendukung. Jadi, gagasan khusus ini adalah informasi tambahan yang menguatkan gagasan umum di kalimat utama. Jadi, polanya itu kebayang nggak? Dari yang umum ke khusus. Nah, itu deduktif. Kita lihat contohnya. Wow, gampang banget. Kita baca ya. Kegiatan belajar mengajar online di masa pandemi. Ini udah ada informasi khususnya nih, informasi umumnya, yaitu kita belajar secara online di masa pandemi. Kalimat berikutnya itu adalah gagasan khusus yang menjelaskan informasi terkait pembelajaran online. Kita baca ya untuk gagasan pendukungnya. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara online tanpa tatap muka. Nah, itu kan udah ngejelasin tuh.
online itu ya tanpa tatap muka, itu ngejelasin banget. Lalu ada penjelasan berikutnya, ada banyak situs pembelajaran online yang ditawarkan baik berbayar maupun gratis. Itu gagasan yang mendukung kalimat utama, yaitu terkait pembelajaran online. Sampai di sini insya Allah teman-teman jauh lebih paham. Kita lanjut lagi ke, kalau kemarin Ustazah berikan contoh seperti ini. Contohnya adalah dimulai dari kata Masjidil Haram. Kalau teman-teman perhatikan di slide yang pekan kemarin, Ustazah mengambil kata kunci. Nah, untuk pertemuan sekarang, Ustazah perbaiki, kita abaikan dulu terkait kata kunci, kita ambil kata saja. Kata ini akan menjadi cikal bakal yang akan kita jadikan ide pokok. Karena runtutannya itu perkembangan sebuah paragraf dari huruf ke kata, lalu frase, kemudian kalimat, dan menjadi paragraf. Nah, ini Ustazah ambil proses pembuatan kalimat dan paragrafnya kayak gitu. Jadi kita mulai dari kata Masjidil Haram, kemudian ide pokok. Masjidil Haram adalah pusat kota Mekah, kalimat utamanya sama, lalu kalimat penjelasnya yang mendukung informasinya itu adalah masjid ini merupakan masjid tertua di dunia. Bangunannya unik, bagian satu dengan lainnya berbeda. Hal ini karena banyak bagian yang dibangun tidak dalam waktu bersamaan. Nah, kemudian dijadikan satu paragraf, jadilah paragraf deduktif. Oke. Terima kasih. Berikutnya kita akan lihat. Nah, ciri-ciri paragraf induktif. Kalau tadi deduktif dengan ciri-ciri kalimat utamanya di awal yang teman-teman udah paham deh. Nah, ini ada karena kalimat utamanya bukan di awal, maka disebutlah induktif. Clue-nya gini deh, kalau bahasa Inggris itu ada kata end. End itu selesai. Maka diambil persamaan in, and, deket kan? Jadi in itu ujung, and, in. Jadi induktif. Itu buat memudahkan teman-teman. Nah, ciri-ciri paragraf induktif adalah 1. Benar kan? Kalimat utama terletak di akhir paragraf. Beda dengan deduktif. Kalau deduktif, kalimat utamanya itu di awal. Sedangkan kalau induktif, ingat in, kita mirip-miripin ke n, akhir, itu kalimat utamanya ada di akhir, in, n. N bahasa Inggris ya, n akhir selesai kayak gitu. Nah, dan isinya adalah kesimpulan. Yang kedua, lalu kalau misalnya kalimat utamanya itu di akhir, yang di awal apa dong? Nah, di sini dikatakan bahwa awal kalimat di paragraf induktif itu adalah penjelasan khusus. Contoh, kita lihat nih contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya. Nah, di sini dilihat. Ustazah bacakan. Belajar dengan sistem kebut semalam atau sistem SKS bukanlah hal yang patut dicontoh. Nah, ini bukan informasi penting. Hanya penjelasan khusus bahwa SKS dalam pembelajaran itu nggak patut dicontoh. Kalimat berikutnya juga masih sama penjelasan. Terutama jika esok hari adalah jadwal ujian. Masih kebayangkan? Belum ada informasi pentingnya tuh, cuma ngasih tahu doang. Ini loh, SKS itu nggak patut dicontoh. Kemudian, apalagi kalau esoknya ujian. Kalimat ketiga, akibat yang dirasakan adalah ngantuk ketika sedang mengerjakan soal ujian. Itu masih menjabarkan penjelasan-penjelasan. Lalu apa intinya? Nah, intinya di akhir. Oleh karena itu, persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum ujian tiba. Ini adalah kalimat utama. Ciri-cirinya, dia adalah kesimpulan dari kalimat awal. Kata kuncinya ada tuh di situ. Oleh karena itu. Nah, itu oleh karena itu adalah clue bahwa itu adalah kalimat utama. Jadi kalau kesimpulan itu ada kata kuncinya. Oleh karena itu, biasanya diawalin kayak gitu atau jadi kayak gitu. Pokoknya ada yang menunjukkan bahwa penekanan itu adalah kalimat utama. Sampai sini insya Allah teman-teman paham ya terkait ciri-ciri paragraf induktif. Nah, kita ketemu nih sama yang namanya tugas bahasa Indonesia. Insya Allah teman-teman ikhlas ya dengan tugas ini, yaitu
tugasnya menulis satu paragraf deduktif dan induktif. Ingat teman-teman, ketika menulis, teman-teman diharapkan untuk menulis secara orisinal. Jadi tidak mengambil tulisan orang lain. Boleh ilmiah, boleh narasi, ya. Dari sini insya Allah teman-teman jauh lebih paham ketika menulis paragraf deduktif dan induktif. Ingat, deduktif kalimat utamanya di awal, kemudian dijelaskan oleh kalimat penjelas. Nah, kalau induktif, kalimat utamanya di akhir karena dia kesimpulan. Diawali dengan kalimat-kalimat yang berisi penjelasan kecil kayak gitu. Pokoknya yang contoh-contoh rinci-rincinya di situ di induktif, endingnya adalah kesimpulan. Oke, sampai sini insya Allah teman jauh lebih paham. Alhamdulillah, selamat melaksanakan tugas. Semoga Allah memudahkan kalian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.